Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mulyono dari SD 99 Sidomukti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut saya perkenalkan pula fasilitator dalam pendidikan guru penggerak ini adalah Bapak M. Irfan dan pengajar praktek adalah Bapak Radias Effendi. Tujuan pembelajaran khusus dalam aksi nyata ini, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Modul 1.4 budaya positif meliputi 6 poin penting. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi tentang segitiga restitusi. Pada poin yang pertama, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab di kehidupannya. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Masih membahas mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, fokus utamanya adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Seperti yang terlihat pada profil pelajar Pancasila, Ibu, kemudian 9 pilar karakter, keterampilan hidup dan petunjuk hidup, dan the 7 essential virtues. Dalam hal ini, pada profil pelajaran Pancasila, fokus utamanya masih mengenai elemen-elemennya, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, hal ini sejalan dengan kurikulum merdeka kita yang ada diterapkan di sekolah kita. Berikut ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan yang seyogyanya bisa diterapkan, bisa diadopsi, dan bisa diimplementasikan di sekolah kita sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Beranjak pada poin kedua, mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dalam hal ini yang perlu kita bahas yang pertama adalah teori motivasi, berhubungan dengan alasan orang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga teori motivasi ini, yang paling bagus atau yang paling benar adalah poin yang ketiga. Harusnya seorang siswa mau melakukan sesuatu atas dorongan dari dalam sendiri. Secara garis besar adalah intrinsik dari dalam siswa itu sendiri. Itu yang lebih bagus. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dilihat dari pengertiannya,
Hukuman adalah tindakan yang bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku, membuat murid merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan yang dilakukan murid tanpa keterlibatan langsung dari guru. Murid dapat belajar membuat keputusannya yang lebih baik. Sedangkan restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh murid. Nah, fokus restitusi ini adalah pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong murid untuk memperbaiki situasi yang mereka ciptakan. Poin ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam hal ini, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan secara tersurat, terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas adalah yang pertama meminta murid menulis keyakinannya, kemudian membahas keyakinan yang telah ditulis murid, selanjutnya memilah keyakinan kelas, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat-kalimat positif, dan menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama. Berikut ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang pernah saya lakukan untuk kelas 3B. Jadi yang pertama, sesuai dengan arahan tadi, siswa menuliskan keyakinannya tentang kebaikan untuk kelasnya. Nah, kemudian kita susun daftar kebajikan yang telah ditulis oleh siswa tadi. Kemudian kita memilih poinnya apa saja yang menjadi nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai religius, nilai sopan santun, nilai disiplin, bertanggung jawab, peduli lingkungan, gotong royong, dan toleransi. Nah, kalau sudah, baru kita bahas lagi, kita masukkan lagi menjadi kalimat positif. Contohnya yang pertama, berdoa dengan khusyuk saat memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang kedua, berperilaku sopan dan santun kepada guru dan teman-teman. Selanjutnya, hadir di sekolah tepat waktu dan semangat dalam belajar. Selanjutnya, melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal. Menjaga lingkungan kelas dan sekolah agar tetap bersih, dan menjaga dan merawat fasilitas kelas dan sekolah dengan baik. Poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan dan pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima merupakan kebutuhan psikologis. Untuk disayangi meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Selanjutnya berhubungan dengan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya berhubungan dengan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Poin selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol.
Dalam hal ini, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif, apakah berpusat kepada murid, memerdekakan dan memandirikan murid, kemudian bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan para teori kontrol, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol pertama adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhilah aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Untuk posisi penghukum, biasanya nada suaranya itu tinggi. Bahasa tubuhnya biasanya dilihat dengan mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang pagi? Coba ditanyakan kepada diri sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Pasti hasil yang didapat kemungkinan murid akan marah dan memendam atau bersifat agresif. Dia merasa dendam di sini. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku dan sebagainya. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan menjadi atau memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan nada suara memelas, halus dan sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. "Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar merasa kecewa." Coba, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti seperti guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya
dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Dalam hal positif, berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah, demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi di sini nada suaranya ramah, kemudian akrab, serta ada candaan di sana. Bahasa tubuh yang biasa digunakan merapat pada murid. Mata senyum jenaka. Intinya kedekatan antara guru dan murid seperti layaknya teman. "Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini." Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Biasanya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, "Peraturan apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Di sini posisi pemantau biasanya nada suaranya itu datar. Kemudian bahasa tubuhnya itu terlalu formal dan kaku. Contohnya, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai?" "Tahu, Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." "Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Coba, bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Hasilnya, tentu murid akan mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar.
salah satu peraturan di sekolahnya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid di sini tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu pada posisi pemantau. Posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya berkata, "Apa yang kita yakini? Hal ini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Coba, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seseorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pada posisi manajer, biasanya nada yang digunakan, suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku, kemudian merapat atau mendekat kepada murid. Contohnya, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ditinggal." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Nah, dalam hal ini, bagaimanakah perasaan murid diperlukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari kepada murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedikit
sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau mendapatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Kita lanjut pada poin terakhir mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Sisi pertama pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang begitu positif. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tidaklah manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang mengalami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada dan dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Berikut ini adalah contoh kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan menegakkan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino
bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang Anda akan lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas tadi? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas. Kemudian Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing tadi. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah atau Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga berkesimpulan tersebut? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Posisi kontrol Bu Suti sebagai kepala sekolah. Di sini Bu Suti berada pada posisi manajer. Hal yang telah dilakukan berupa diskusi dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya. Dalam hal ini, Bu Suti mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan sendiri dan orang lain. Kemudian, bagaimana penguatan untuk Dino dan Anto? Ibu Suti di sini menguatkan Dino dengan memberikan solusi untuk memperbaiki kancing baju Anto dengan belajar menjahit dengan Pak Irfan, yaitu guru tata busananya. Sedangkan kepada Anto, Ibu Suti menguatkan Anto dengan menjelaskan cara mempertanggungjawabkan Dino atas kancing bajunya yang lepas, sehingga Anto tidak takut untuk pulang ke rumah. Kemudian mengenai nilai kebajikan yang dituju pada kasus tersebut adalah tanggung jawab, yaitu Dino memperbaiki kancing baju Anto sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian nilai saling menghargai dan saling memaafkan, serta tidak melakukan kekerasan fisik ketika mengalami suatu masalah. Untuk hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas, dan saya harapkan kesepakatan atau keyakinan kelas ini bisa kita terapkan bersama. Bisa kita terapkan bersama demi kemajuan kelas kita. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Jadi nanti kesepakatannya, sistemnya akan saya berikan. Tahu kesepakatan? Berarti antara saya dan kalian tentang kelas ini. Nanti akan saya berikan satu orang satu lembar kertas dengan warna yang berbeda, iya.
kamu nanti menuliskan apa-apa saja yang perlu kita sepakatin. Contoh, nanti saya kasih satu, kamu nggak boleh ngikutin yang satu tadi ya. Nanti kamu silakan membuat sebuah kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama. Misalnya saya kasih contoh satu. Saya pengennya di kelas kita semua juga pasti ya, dalam berdoa. Saya mintanya dalam berdoa. Contohnya ya, dalam berdoa berarti berdoa dengan khusyuk. Itu keyakinan kelas kita. Jadi setiap berdoa di kelas kita harus khusyuk. Jadi satu itu aja. Jadi satu orang kalian menuliskan satu di sini. Apa yang perlu kita sepakatin? Enggak usah. Langsung aja ditulis. Nanti kita tempel di depan. Pokoknya sistemnya satu orang membuat satu kesepakatan. Pak, nanti kalau sama gimana? Ya nggak apa-apa sama. Cuman kita pengennya kan kalau bisa berbeda. Supaya nanti masing-masing kita ada kesepakatan-kesepakatan kelas yang berbeda. Paham? Paham? Paham. Ayo ditulis. Itu ngapa diurak-urak lagi? Ayo. Satu aja. Ayo tulis, taruh situ dulu nanti. Boleh. Ingat ya, boleh ketika saat belajar, lingkungan kelas kita, pokoknya berhubungan dengan kelas kita saja. Ini tadi contohnya dalam belajar, berdoa. Ya, di warna. Ya, di warnanya. Misalnya yang pagi-pagi boleh telat apa enggak, saat masuk kelas gimana. Taruh dulu. Sudah. Ayo tulis. Enggak usah. Namanya enggak perlu ditulis. Enggak tulis. Sudah, boleh duduk, silakan ditempelkan. Di bawahnya boleh. Ayo di bawahnya aja. Oke. Bawahnya aja. Oke, geserin jangan sampai warna sama. Yang penting ditempel, monggo. Oke. Selanjutnya kita akan mengelompokkan ini. Ada 24 ini menjadi lebih kecil lagi sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Kalau sama misalnya tentang kebersihan, kita kelompokkan jadi kebersihan. Kalau tentang tepat waktunya, kita buat tepat waktu. Kalau tentang istirahat, kita kelompokkan menjadi istirahat. Kita sama-sama membuat itu. Di depan kalian ini sudah kita kelompokkan. Ada 4 pembagian kelompoknya. Yang pertama ada yang umum. Ada umumnya 2 yang perlu kita sepakati nanti bersama. Kemudian yang sebelah sini, yang warna biru sampai ke bawah itu adalah fokusnya lebih ke kebersihan sekolah, kebersihan kelas. Yang tengah-tengah bisa kebersihan, bisa tanggung jawab, bisa disiplin. Kemudian yang paling samping ini dalam kelas, berarti ada semangat belajar di situ. Kemudian ada yang saling membantu satu sama lain, berarti ada toleransinya di situ. Kemudian belajar dengan khusyuk, berarti belajar dengan semangat dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Dari apa yang kamu buat ini, kita sepakati bersama tadi, kita buat secara rinci lagi ada 5 keyakinan kelas kita. Yang pertama, berdoa dengan khusyuk. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tadi sudah kita bahas. Bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Disiplin dan semangat belajar dan saling membantu. Sepakat atau enggak? Sepakat atau tidak? Berarti kesepakatan ini kita yakini bersama, kita terapkan bersama di kelas 5. Paham? Ibunya izin
Saya hari ini ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4. Jadi pada hari ini mungkin sama dengan sebelum-sebelumnya, kurikulum Merdeka ini identik dengan aksi nyata. Dan kebetulan seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, saya mulai bulan 7, bulan 6 akhir itu alhamdulillah masuk ke guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 11, dan sepanjang Jabung Timur yang melakukan pendidikan itu hanya 14 orang saja sekabupaten. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata saya mengenai budaya positif. Ini modul 1.4. Jadi perlu diketahui masih ada 6 modul lagi yang harus saya hajar sampai akhir Desember nanti. Ya, ini perkenalannya. Kebetulan pengajar praktek saya adalah Pak Radias Effendi, guru saya juga waktu SMA. Jadi sedikit banyak saya merasa terbantu sekali dengan pendampingan dari Pak Radias ini. Ya, langsung Bapak Ibu, di modul 1.4 ini tentang budaya positif ada 6 modul kecil atau materinya. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini berhubungan dengan kita nanti di kelas bagaimana menghadapi anak, menghadapi kelas seperti itu. Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Ini mungkin berhubungan dengan hal-hal yang membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Lanjut ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah biasa dengan itu, dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, tata tertib kelas dan sebagainya. Nah, nanti di sini kita akan lebih mengerucut lagi bahwasanya di kurikulum Merdeka ini istilahnya berganti lagi sebagai keyakinan kelas. Berarti hal-hal yang perlu diyakini di dalam kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting. Tujuannya nanti ketika kita menghadapi anak murid, kita harus tahu dulu ternyata semuanya, semua manusia termasuk anak murid kita memiliki kebutuhan-kebutuhan khususnya atau kebutuhan dasarnya. Ada yang kebutuhannya tentang kesenangan, kemudian cinta kasih sayang dan sebagainya, nanti kita bahas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, kalau yang 5 posisi kontrol ini, peran kita sebagai guru ketika menghadapi anak murid yang bermasalah. Jadi kebanyakan kita kan langsung panggil anaknya, langsung kita sidang, selesai masalahnya. Nah, itu ternyata ada 5 posisi kontrol. Nah, kita nanti belajar kita di posisi mana selama ini. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ini berhubungan dengan cara-cara menghadapi anak murid yang bermasalah. Jadi sebenarnya saya juga baru tahunya di modul ini Bapak Ibu, sama mungkin dengan Bapak Ibu semuanya. Oh, ternyata yang kita lakukan selama ini masih belum maksimal untuk menghadapi anak, karena ternyata ada di bagian tadi. Untuk disiplin positif, saya rasa umum Bapak Ibu ya, berarti sesuatu yang umum berhubungan dengan pembiasaan hal-hal yang baik di sekolah kita. Itu disiplin positif. Nah, tujuan kita sebagai pendidik menciptakan murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan di sini berarti nilai-nilai kebaikan. Maksudnya seperti itu. Nah, ini kalau kita sekarang karena kurikulum Merdeka, fokus kita adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi itu. Jadi inginnya kita sebagai guru, anak murid kita memiliki itu semuanya, minimal mendekati. Mulai dari yang beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, bertibedaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang sekarang kita arahnya ke sana di kurikulum Merdeka ini. Nah, ini adalah disiplin positifnya. Intinya nilai-nilai kebajikannya tuh ya ini peduli, rajin, keberanian, ya ini peduli, rajin
sesuatu hal yang arahnya baik. Ini umum. Lanjut ke yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini yang pertama, di atas itu ada 3 teori motivasi. Orang melakukan sesuatu karena 3 dorongan ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang mau melakukan sesuatu karena menghindari itu, karena malas takut hukuman, kemudian tidak nyaman dengan seseorang, makanya dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Ini umum. Mungkin di kelas Bapak Ibu biasa seperti itu juga. Ketika yang sudah duluan nanti Bapak kasih bintang, cepat anak itu menyelesaikannya. Kalau enggak, ya enggak dapat, lama. Itu motivasi yang kedua. Kemudian yang paling benar harusnya itu yang poin nomor 3. Menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka melakukan sesuatu karena inginnya mereka, bukan karena tidak nyaman, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada imbalan. Tapi bagusnya anak kita melakukan sesuatu mulai dari belajar dan sebagainya karena dari dirinya sendiri. Itu motivasi yang ketiga. Selanjutnya yang di bawahnya, ini berhubungan dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi yang kita lakukan sekarang rata-rata di hukuman dan konsekuensi masih sebatas itu. Kalau hukuman jelas ada tata tertib, kalau dilanggar dihukum. Benar? Benar. Hukumannya dari mana? Ada konsekuensi di sini. Tergantung lagi, kalau hukuman biasanya langsung dari gurunya. Kalau konsekuensi seperti yang ditempel-tempel di sekolah, ada yang dilanggar apa, hukumannya apa, dan itu sudah diketahui siswa, itu masuk ke kategori konsekuensi. Nah, bagusnya sekarang ada di restitusi ini. Jadi upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan, kemudian diakibatkan oleh murid, fokus restitusi adalah pemulihan dan tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar dihukum dan diselesaikan, tapi di sini mengembalikan niat anak tadi. Ketika anak bersalah, dia mau bertanggung jawab, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu poin dari restitusi. Kalau ini adalah berhubungan dengan keyakinan sekolah atau kelas yang saya sampaikan di awal tadi. Ini umum sebenarnya kita lakukan di sekolah kita. Masing-masing sekolah sudah punya tata tertib. Bahkan di kelas juga ada tata tertib. Bisa dilihat di kelas ini, ruangan ini ada tata tertib banyak sekali. Nah, yang sekarang fokus kita di keyakinan kelas. Apakah tata tertib yang ada di sekolah Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu sudah dilaksanakan dengan baik? Tapi pasti ada yang mereka lupakan. Mereka hanya melihat lagi. Nah, keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak, tapi langsung ke inti. Nah, seperti ini yang sudah saya susun di kelas saya, di kelas 3. Dari sebanyak itu, misalnya datang tepat waktu, kemudian pakai sepatu bintang, itu kan umum sebenarnya. Cuman yang perlu diyakinin anak, itu yang kita sekarang pengen. Jadi bukan sekedar ada tata tertib, ada hukumannya, nanti kalau enggak hanya gini, tapi bukan itu. Tujuannya adalah hal-hal yang diyakini anak. Nah, kalau yang saya buat yang umum itu berdoa, itu kan memang umum. Berdoa dengan anak itu kan umum, setiap pagi, setiap pulang pasti dilaksanakan. Nah, di sini saya tambah lagi fokusnya. Berdoanya bagaimana? Rata-rata kalau anak, ya saya sampaikan lagi ke anak, kalau orang minta tuh bagaimana nak? Apakah dengan teriak-teriak? Apakah kamu diem aja, kemudian apa yang kamu minta didapat? Berarti kan kita kembali ke anak lagi. Oh tidak pak, jadi harus gimana? Harus khusyuk. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak saya, berhubungan dengan
berdoa khusus saat memulai dan mengakhiri pelajaran. Itu yang perlu kita yakini bersama anak. Kalau berdoa ya berdoa, mereka sudah biasa berdoa. Masalahnya yang sering kita lihat ada yang tiba-tiba teriak Bismillah, ada yang diam, ada yang masih ngobrol. Makanya di sini kita perlu menanamkan keyakinan kelas. Berarti hal-hal yang kebaikan supaya berdoa tadi gimana bagusnya, itu yang kita sampaikan ke anak. Itu sampai 5, saya rasa tidak perlu saya sampaikan semuanya, contoh-contoh saja. Kemudian saya juga sudah berikan ke grup, jadi boleh dibaca. Kemudian berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini seperti yang saya bilang tadi juga, kita menghadapi anak, anaknya juga harus kita tahu karakternya, apa yang dibutuhin ke anak. Anak tadi perlu apa? Di sini kebutuhan ada 5, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan atau pengakuan, kebebasan, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya anak, kita juga butuh ini semuanya. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Bertahan hidup, iya kita butuh itu. Kita butuh menjaga diri kita untuk tetap hidup, untuk tetap waras dan sebagainya. Lanjut, ini yang saya rasa memang sangat penting karena menyangkut hubungan kita dengan anak murid kita. 5 posisi kontrol. Ada yang pertama penghubung, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Berarti fokusnya yang bagus pasti di manajernya. Dan sekarang silakan bertanya kepada diri sendiri, sampai mana posisi Bapak Ibu sekarang? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau sebagai pemantau saja? Lanjut, ini penjelasannya. Kalau penghukum, di atas ini ada kasusnya, di bawah adalah intinya. Kalau guru penghukum, biasanya nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuh, pakai mata melotot, nunjuk-nunjuk, itu guru penghukum. Kemudian kata-katanya juga sudah jelas di situ. Langsung hukuman, memberi langsung hukuman, langsung tanpa melihat kondisi anak murid, tanpa mau mendengar alasan anak murid. Itu guru penghukum, langsung hukum saja. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini intinya seorang guru tadi, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Biasanya ini ibu-ibu perempuan sering kan, ibu, kamu gak kasihan dengan ibu, gak kasihan. Nah itu biasanya, jadi merasa bersalah anaknya. Anak murid ketika diomelin, dia merasa bersalah. Jadi tidak langsung dihukum, tapi seolah-olah anak itu kesalahannya sangat fatal sekali. Padahal ya gak segitu juga sebenarnya. Cuman tipe guru yang tadi, yang pembuat rasa bersalah, seperti itu tipenya. Dia dengan halus, dia seolah-olah merasa tersakiti dan sebagainya. Kemudian ada guru sebagai teman. Ini juga umum. Biasanya posisinya lihat di situ, nada suara ramah, ya seolahnya teman. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Di poin ini ada positif negatifnya kalau kita terlalu dekat dengan murid. Yang pertama, karena memang dekat sekali, positifnya apa yang kita mau pasti dilaksanakan dengan anak, itu positifnya. Negatifnya ya kadang-kadang tahu sendiri kalau dengan teman terlalu dekat dengan teman juga, dengan anak juga nggak bagus. Jadi tetap kita harus ada posisinya. Lanjut, guru sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kalau pemantau ini dia hanya sebagai mengingatkan. Kalau contoh di sini jelas. Jadi tahukah kamu jam berapa kita sekolahnya?
tahu Pak, jam sekian. Sekarang jam berapa? Sekarang jam sekian. Jadi harusnya kamu apa yang kamu lakukan? Saya ini. Itu toh. Guru hanya sebagai mantau anak. Ketika anak salah, kita samakan dengan tata tertib kita, anak melaksanakan selesai. Itu guru pemantau. Lanjut yang terakhir, sebagai manajer ini yang paling tinggi. Jadi bukan sekedar kita nengokin anak, bukan sekedar kita dekat dengan anak, cuman poinnya di sini menyelesaikan masalah dengan anak. Kita bisa menyelesaikan mulai dari gimana, apa yang disepakati dan sebagainya. Itu guru sebagai manajer. Jadi bukan hanya sekedar melihat-lihat saja, cuma dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut poin yang terakhir, Mas, tentang segitiga restitusi. Ini sangkut pautnya dengan cara kita kepada anak. Jadi ketika ada sebuah kasus atau sebuah anak melakukan kesalahan di kelas, jangan langsung dihukum seperti tadi. Kita selesaikan dengan ini. Ada poin pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kembali keyakinan. Makanya kembali ke keyakinan kelas tadi, hal-hal yang disepakati bersama. Kalau kata-katanya di bawahnya jelas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Harusnya gini. Itu menstabilkan identitas. Jadi jangan dipanggil anak langsung disidang. Anak bakalan nggak mau ngaku di situ. Jadi kita stabilkan dulu apa yang ada di hatinya. Misalnya dia lagi emosi, ketika emosi kita panggil, ya pasti nggak bisa ngomong. Kayak misalnya kalau anak lagi nangis, kita suruh ke kantor, ya masih nangis di kantor itu, belum bisa. Makanya kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kalau sudah, baru kita validasi. Oh, yang salah itu seperti apa? Berarti benarnya seperti apa? Kita tanya ke anak. Jadi bukan kita yang langsung mencecer mereka, cuman di sini biasakan mereka untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian yang terakhir, tetap kita menanyakan kembali apa keyakinan yang kita sepakati bersama. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Kalau kasus di sini berkelahi antara dua orang anak, bisa dilihat di situ sampai kancing bajunya copot. Intinya umum aja lah, orang kelahi dua orang. Nah, di sini kasusnya bagaimana cara guru untuk menyelesaikan itu. Nih, sebagai manajer, dia memberi penguatan kepada dua orang tadi. Jadi bukan langsung ke yang salah. Dua-duanya dikasih penguatan, dua-duanya dikasih pengertian bagaimana bagusnya dalam berteman dan sebagainya. Kemudian terakhir, nilai kebajikan, memperbaiki. Jadi anak mencari sendiri kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki atau yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan ini. Jadi bukan kita yang ngasih masukan, tapi membiarkan anak untuk berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi tetap dengan catatan atas bantuan dan bimbingan kita sebagai guru. Jadi untuk 5 posisi kontrol tadi bisa diterapkan di sekolah kita. Kalau sekarang Bapak Ibu atau kita semuanya masih di posisi penghukum atau pemberi masalah atau membuat masalah, mulai kita sama-sama belajar di sini, mulai sama-sama kita menahan diri kita untuk tidak langsung menghukum, membuat bersalah hanya sebagai teman biasa saja dengan anak, tapi posisi kita sebagai manajer. Ya, manajer. Jadi kita menstabilkan semuanya dengan tanpa emosi, tanpa langsung berpihak kepada salah satu murid. Itu jangan. Kalau bisa 2 orang, 3 orang bermasalah, 3-tiganya kita beri kesempatan bareng untuk menjelaskan masalah tersebut, kemudian diselesaikan
secara baik-baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif ini. Sedikit banyak saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama.